The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Karya buku Morgan Housel. Bab 18. Ketika Anda akan percaya apa saja. Daya tarik fiksi dan mengapa cerita lebih kuat daripada statistik. Bayangkan, alien datang ke bumi. Tugasnya mengamati ekonomi kita. Dia terbang di atas New York City, mencoba mempelajari ekonomi dan perubahannya antara 2007 dan 2009. Pada malam tahun baru 2007, dia terbang di atas Times Square. Dia melihat puluhan ribu orang berpesta ria dikelilingi cahaya terang, papan iklan raksasa, kembang api, dan kamera televisi. Dia kembali ke Times Square pada malam tahun baru 2009. Dia melihat puluhan ribu orang berpesta ria dikelilingi cahaya terang, papan iklan raksasa, kembang api, dan kamera televisi. Tampaknya sama saja. Dia tak bisa melihat banyak perbedaan. Dia melihat jumlah orang di New York yang sibuk di kota hampir sama. Orang-orang itu dikelilingi bangunan kantor berjumlah sama, dengan meja berjumlah sama dan komputer berjumlah sama. Terhubung ke koneksi internet berjumlah sama. Di luar kota, dia melihat pabrik dan gudang berjumlah sama. Dihubungkan jalan raya yang sama dengan truk berjumlah sama. Dia terus ke bawah dan melihat universitas yang sama mengajar mata kuliah yang sama dan memberi gelar yang sama ke orang berjumlah sama. Dia melihat jumlah paten yang sama melindungi gagasan baru yang sama. Dia memperhatikan teknologi makin maju. Semua orang pada 2009 membawa telepon pintar yang belum ada pada 2007. Komputer lebih cepat, obat lebih ampuh, mobil lebih hemat bahan bakar, teknologi energi surya dan fracking lebih maju. Media sosial tumbuh eksponensial. Selagi dia terbang berkeliling negara, dia melihat hal-hal yang sama di sekeliling dunia, sama juga. Ekonomi berwujud sama, barangkali malah lebih baik pada 2009 kalau dibandingkan dengan 2007. Dia menyimpulkan. Kemudian dia melihat angka-angka. Dia kaget melihat rumah tangga Amerika Serikat lebih miskin 16 triliun dolar pada 2009 dibanding 2007. Dia terkejut menyadari ada tambahan 10 juta orang Amerika yang kehilangan pekerjaan. Dia tak percaya ketika mempelajari bahwa bursa saham bernilai separuh nilai 2 tahun sebelumnya. Dia tak percaya ketika mengetahui bahwa perakiraan potensi ekonomi merosot. Saya tak mengerti, katanya. Saya sudah melihat kota-kota, saya sudah melihat pabrik-pabrik. Kalian punya pengetahuan yang sama, alat yang sama, gagasan yang sama. Tidak ada yang berubah. Kenapa kalian jadi lebih miskin? Kenapa kalian jadi lebih pesimis? Ada satu perubahan yang alien tak bisa lihat antara 2007 dan 2009. Cerita yang kita sampaikan ke diri sendiri mengenai ekonomi pada 2007, kita bercerita mengenai kestabilan harga rumah, kebijaksanaan bankir, dan kemampuan pasar uang menetapkan harga resiko dengan akurat. Pada 2009, kita berhenti mempercayai cerita itu. Itu satu-satunya yang berubah. Namun itulah yang mengubah dunia. Sesudah narasi bahwa harga rumah akan terus naik patah, KPR macet bertambah. Kemudian bank kehabisan uang, sehingga mengurangi pinjaman ke bisnis lain. Menyebabkan PHK, menyebabkan pengurangan belanja, menyebabkan lebih banyak PHK, dan seterusnya. Selain menggunakan narasi baru, kita punya kapasitas kekayaan dan pertumbuhan yang identik kalau bukan lebih besar pada 2009
bila dibandingkan dengan 2007. Namun, ekonomi mendapat pukulan terburuk dalam 80 tahun. Itu berbeda dengan misalnya Jerman pada 1945 yang basis manufakturnya hancur, atau Jepang pada 2000-an yang populasi usia kerjanya menyusut. Itu kerusakan ekonomi nyata pada 2009. Kita menyebabkan kerusakan naratif kepada diri sendiri yang cukup parah. Itulah salah satu kekuatan terbesar yang ada dalam ekonomi. Bila kita berpikir mengenai pertumbuhan ekonomi, bisnis, investasi, dan karir, kita cenderung berpikir mengenai hal-hal nyata. Berapa barang yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan? Namun, cerita adalah kekuatan terbesar dalam ekonomi sejauh ini. Cerita adalah bahan bakar yang bisa membuat bagian nyata ekonomi bekerja, atau rem yang menghentikan kemampuan kita. Di tingkat personal, ada dua hal yang perlu diingat mengenai dunia yang didorong cerita ketika mengelola uang Anda. Satu, makin Anda ingin sesuatu itu benar, makin besar kemungkinan Anda percaya satu cerita yang memperbesar kemungkinan sesuatu itu benar. Kapankah hari paling bahagia dalam hidup Anda? Dokumenter How to Live Forever mengajukan pertanyaan polos itu kepada seorang perempuan berumur 100 tahun yang memberi tanggapan menakjubkan. Armistice Day, katanya, merujuk ke kesepakatan pada 1918 yang mengakhiri Perang Dunia I. Mengapa? Tanya produser. Karena kami tahu tak bakal ada perang lagi, katanya. Perang Dunia II bermula 21 tahun sesudahnya, menewaskan 75 juta orang. Ada banyak hal dalam kehidupan yang kita anggap benar, karena kita benar-benar ingin hal-hal itu benar. Saya menyebutnya fiksi yang menarik. Dampaknya besar kepada bagaimana kita berpikir mengenai uang, terutama investasi dan ekonomi. Fiksi menarik muncul ketika Anda cerdas, ingin mendapat solusi, tapi menghadapi kombinasi kendali terbatas dan taruhan besar. Fiksi menarik sangat kuat, bisa membuat Anda percaya hampir segala hal. Baca contoh singkat berikut. Putra Ali Hajaji sakit. Para tertua di desa Yaman tempat Ali tinggal mengusulkan pengobatan tradisional. Tusukkan ujung tongkat membara ke dada putranya agar penyakit hilang dari tubuhnya. Sesudah prosedur itu, Hajaji berkata kepada The New York Times, "Bila Anda tak punya uang dan putra Anda sakit, Anda akan percaya segalanya." Pengobatan sudah ada selama ribuan tahun. Pengobatan ampuh baru ada lama sesudahnya. Sebelum ada metode saintifik dan penemuan kuman, orang menangani penyakit dengan mengeluarkan darah, membuat kelaparan, melubangi tubuh agar roh jahat keluar, dan berbagai penanganan lain yang hanya mempercepat kematian. Tampak gila, namun jika Anda benar-benar butuh solusi dan tidak tahu atau tidak bisa mendapat solusi bagus segera, jalur paling gampang adalah ke arah penalaran Hajaji. Percaya apa saja. Bukan cuma mencoba apa saja, melainkan percaya. Pada masa wabah besar London, Daniel Defoe menulis, pada 1722, orang lebih suka ramalan dan astrologi, mimpi, dan dongeng daripada sebelumnya. Almanak menakutkan bagi mereka. Tiang rumah dan pojok jalan ditempeli selebaran dari dokter dan orang-orang tak tahu apa-apa, tapi mengajak orang agar berobat ke mereka. Biasanya bertuliskan mulu, pil pencegah wabah pasti ampuh, obat infeksi dijamin manjur, pelindung hebat dari
hawa jahat. Wabah itu membunuh 1/4 penduduk London dalam 18 bulan. Anda akan percaya hampir segala hal ketika taruhannya sebesar itu. Sekarang pikirkan bagaimana gabungan keterbatasan informasi dan taruhan besar juga mempengaruhi keputusan finansial kita. Mengapa orang mendengarkan komentar investasi di TV yang rekam jejak keberhasilannya payah? Sebagian karena taruhan dalam investasi sangat besar. Pilih seberapa saham yang tepat dan Anda bisa jadi kaya tanpa banyak usaha. Jika ada peluang 1%, prediksi seseorang akan terbukti. Dan kalau terbukti, hidup Anda akan berubah. Tidak aneh kalau Anda perhatikan dia. Siapa tahu. Dan ada banyak sekali pendapat finansial. Sehingga sesudah Anda memilih satu strategi atau posisi, Anda berinvestasi kepadanya secara finansial dan mental. Jika Anda ingin saham tertentu naik 10 kali lipat, itulah kelompok Anda. Jika Anda pikir sesuatu kebijakan ekonomi akan memicu hyperinflasi, itulah kubu Anda. Boleh jadi peluang taruhannya kecil. Masalahnya, penonton tak bisa atau tak mau mengkalibrasi peluang kecil, seperti 1%. Banyak yang memilih bertahan di keyakinan teguh bahwa apa yang mereka inginkan benar pasti benar. Namun mereka hanya melakukan itu karena ada peluang hasil besar. Investasi adalah satu di antara sedikit bidang yang menawarkan kesempatan imbalan ekstrim setiap hari. Orang percaya tipu-tipu finansial lebih sering daripada misalnya tipu-tipu ramalan cuaca, karena imbalan atas prediksi tepat arah bursa saham minggu depan itu beda dengan imbalan atas memprediksi apakah minggu depan cerah atau hujan. Pertimbangkan bahwa 85% reksadana mutual aktif mendapat hasil di bawah patokan selama 10 tahun sampai 2018. Angka itu sudah cukup stabil selama beberapa generasi. Barangkali Anda berpikir bahwa industri dengan performa seburuk itu bakal tersingkir dan susah bertahan. Namun ada hampir 5 triliun dolar yang diinvestasikan di reksadana demikian. Beri orang kesempatan berinvestasi bersama Warren Buffett berikutnya. Dan mereka akan sangat percaya sampai-sampai jutaan orang menaruh tabungan seumur hidup di dalamnya. Atau Bernie Madoff. Kalau dilihat sesudah kejadian, skema Ponzi-nya seharusnya mudah ketahuan. Dia melaporkan hasil yang tak pernah berubah di audit perusahaan akuntan yang relatif tak dikenal dan menolak mengungkapkan informasi mengenai bagaimana hasil itu didapat. Namun Madoff mendapat miliaran dolar dari beberapa investor paling canggih di dunia. Dia memberi cerita menarik dan orang ingin percaya kepadanya. Itu alasan penting mengapa ruang untuk kesalahan, keluasan, dan independensial finansial. Tema-tema penting yang dibahas di bab-bab terdahulu sangat penting. Makin besar kesenjangan antara apa yang Anda inginkan benar dan apa yang Anda perlukan benar agar hasil bisa diterima, makin besar perlindungan bagi Anda dari fiksi finansial menarik. Ketika berpikir mengenai ruang untuk kesalahan dalam perakiraan, ada godaan berpikir bahwa hasil potensialnya berkisar dari yang didapat jika keputusan Anda cukup tepat, sampai amat sangat tepat. Namun, risiko terbesar adalah kalau Anda sangat-sangat tepat. Kalau Anda sangat ingin sesuatu benar sampai kisaran perakiraan Anda jauh dari realitas. Pada rapat terakhir pada 2007, Federal Reserve memprediksi pertumbuhan ekonomi 2008 dan 2009. Karena sudah khawatir ekonomi melemah, prediksinya
tak optimis. Ada prediksi kisaran pertumbuhan potensial 1,6% terendah, 2,8% tertinggi. Itu margin keamanan, ruang untuk kesalahan. Kenyataannya, ekonomi terkontraksi di atas 2%. Artinya, perkiraan terendah Fed meleset hampir 3 kali lipat. Pembuat kebijakan sukar memprediksi resesi, karena resesi akan membuat karir mereka rumit. Jadi, proyeksi terburuk pun jarang mengharapkan apapun yang lebih buruk daripada pertumbuhan lambat. Itu fiksi menarik dan gampang dipercaya karena harapan lebih buruk. Terlalu menyakitkan untuk dipertimbangkan. Pembuat kebijakan adalah sasaran empuk untuk kritik. Tapi, kita semua melakukan prediksi seperti mereka sampai batas tertentu. Dan kita melakukannya di kedua arah. Jika Anda pikir resesi akan datang dan Anda menjual semua saham Anda sebagai persiapan, pandangan Anda atas ekonomi tiba-tiba akan dilencengkan oleh apa yang Anda inginkan terjadi. Tiap perkembangan, tiap anekdot akan tampak seperti petanda kehancuran yang akan datang, barangkali bukan karena memang terjadi, melainkan karena Anda ingin itu terjadi. Insentif adalah motivator kuat, dan kita harus selalu ingat bagaimana insentif mempengaruhi tujuan dan wawasan finansial kita sendiri. Ingat, tak ada kekuatan lebih besar dalam keuangan daripada ruang untuk kesalahan. Dan makin tinggi taruhannya, seharusnya makin luas ruang untuk kesalahan. 2. Semua orang punya pandangan yang tak lengkap atas dunia. Namun, kita membentuk narasi utuh untuk mengisi kekosongannya. Putri saya berumur sekitar 1 tahun sewaktu saya menulis ini. Dia ingin tahu segala sesuatu dan belajar dengan cepat sekali. Namun, kadang saya pikir mengenai semua yang dia belum pahami. Dia tak tahu mengapa ayahnya pergi bekerja setiap pagi, konsep tagihan, anggaran, karir, promosi, dan menabung untuk pensiun sepenuhnya asing bagi dia. Bayangkan mencoba menjelaskan Federal Reserve, derivatif kredit, atau nafta ke dia. Mustahil. Namun, dunianya tak gelap. Dia tidak berkeliaran dengan bingung. Bahkan, pada umur 1 tahun, dia sudah menulis narasi internal mengenai cara kerja segalanya. Selimut bikin hangat, ibu bikin aman, dan kurma rasanya enak. Segala yang dia hadapi masuk ke dalam satu di antara beberapa lusin model mental yang sudah dia pelajari. Bila saya pergi bekerja, dia tidak bingung, penasaran apa itu gaji dan tagihan. Dia punya penjelasan jernih atas situasinya. Ayah tidak main dengan saya, padahal saya mau main dengan ayah. Jadi saya sedih. Meski hanya tahu sedikit, dia tak menyadari itu. Karena dia menyampaikan cerita koheren kepada diri sendiri mengenai apa yang terjadi berdasarkan sedikit yang dia ketahui. Kita semua tak peduli umur berapapun melakukan hal yang sama. Seperti putri saya tak mengetahui apa yang saya tak ketahui. Jadi saya juga sama rentannya menjelaskan dunia melalui model mental terbatas yang saya punya. Seperti dia, saya mencari penyebab yang paling bisa dimengerti di segala hal yang saya hadapi. Dan seperti dia, saya keliru di banyak hal. Karena saya tahu lebih sedikit mengenai cara kerja dunia daripada yang saya pikir saya ketahui. Itu berlaku bagi kebanyakan subjek berbasis fakta. Misalnya sejarah.
Sejarah hanya mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Seharusnya jelas dan objektif. Namun seperti ditulis B. Liddell Hart di buku Why Don't We Learn From History, sejarah tak bisa ditafsir tanpa bantuan imajinasi dan intuisi. Bukti begitu banyak sehingga kita tak bisa memilih. Jika ada pilihan, ada seni memilihnya. Mereka yang membaca sejarah cenderung mencari hal-hal yang membuktikan dirinya benar dan mendukung pendapat pribadinya. Mereka membela kesetiaan mereka, membaca dengan niat mencari pembenaran, atau menyerang mereka menolak kebenaran yang tak nyaman karena semua orang ingin ada di sisi balik. Sebagaimana kita mengawali perang untuk mengakhiri segala perang. Daniel Kahneman pernah memberitahu saya mengenai cerita yang disampaikan orang ke dirinya sendiri untuk mengerti masa lalu. Dia berkata, kilas balik. Kemampuan menjelaskan masa lalu memberi kita ilusi bahwa dunia bisa dimengerti. Kilas balik memberi kita ilusi bahwa dunia masuk akal. Bahkan ketika tidak masuk akal, itu banyak menghasilkan kesalahan di berbagai bidang. Sebagian besar orang, bila menghadapi sesuatu yang mereka tak pahami, tak menyadari bahwa mereka tidak memahaminya karena mereka bisa mengajukan penjelasan yang masuk akal berdasarkan sudut pandang dan pengalaman unik mereka sendiri di dunia. Meski pengalaman itu bisa terbatas, kita semua ingin dunia rumit tempat hidup kita ini bisa dimengerti. Jadi kita bercerita kepada diri sendiri untuk mengisi kekosongan di hal-hal yang kita tak ketahui. Cerita-cerita itu bisa berpengaruh menarik sekaligus mengerikan secara finansial kepada kita. Bila saya buta mengenai sebagian cara kerja dunia, saya mungkin sepenuhnya salah paham mengenai perilaku bursa saham. Sehingga terlalu percaya diri dengan kemampuan saya mengetahui apa yang mungkin terjadi berikutnya. Sebagian alasan perakiraan bursa saham dan ekonomi sangat sukar dilakukan adalah karena Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang berpikir dunia bekerja sesuai pemahaman Anda. Ketika Anda melihat keputusan berdasarkan alasan yang tak bisa dipahami, saya bisa meniru keputusan Anda yang tepat bagi Anda tanpa membawa bencana bagi saya. Seperti kita lihat di bab 16. Itulah cara gelembung terbentuk, menyadari seberapa banyak yang Anda tak ketahui. Berarti menyadari betapa banyak hal di dunia yang di luar kendali Anda. Dan itu bisa sukar diterima. Pikirkan perakiraan pasar, kita sangat payah dalam melakukannya. Saya pernah menghitung bahwa jika Anda berasumsi saja bahwa pasar naik sebesar rata-rata sepanjang sejarah tiap tahun, akurasi Anda lebih baik daripada jika Anda mengikuti rata-rata perakiraan tahunan 20 ahli strategi pasar top dari bank-bank besar Wall Street. Kemampuan kita memprediksi resesi tak lebih baik. Dan karena peristiwa-peristiwa besar datang tanpa terduga, perakiraan biasa menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Karena memberi ilusi prediktabilitas di dunia, di mana peristiwa tak terduga mempengaruhi sebagian besar hasil. Carl Richards menulis, risiko adalah apa yang tersisa sesudah Anda pikir Anda sudah memikirkan segalanya. Orang tahu itu, saya tak pernah bertemu investor yang benar-benar berpikir perakiraan pasar secara keseluruhan akurat atau di media dan dari penasihat keuangan. Mengapa? Ahli psikologi Phillips Techlock pernah menulis, kita perlu percaya bahwa kita hidup di dunia yang bisa diprediksi dan bisa dikendalikan. Jadi kita mencari orang-orang
yang kedengarannya paham dan menjanjikan memuaskan kebutuhan itu. Memuaskan kebutuhan itu adalah cara bagus menyampaikannya. Ingin percaya kita memegang kendali adalah rasa gatal emosional yang perlu digaruk. Bukan masalah analisis untuk dihitung atau dijawab. Ilusi kendali lebih meyakinkan daripada realitas ketidakpastian. Jadi kita memegang erat cerita bahwa hasil ada dalam kendali kita. Sebagian berhubungan dengan pencampur adukan bidang yang presisi dan bidang yang tak pasti. Wahana antariksa New Horizon NASA melewati Pluto 2 tahun lalu. Perjalanannya sejauh hampir 5 miliar kilometer. Menghabiskan waktu 9,5 tahun. Menurut NASA, perjalanan itu butuh semenit lebih cepat daripada diprediksi ketika wahana diluncurkan pada Januari 2006. Pikirkan itu dalam satu perjalanan selama 1 dasawarsa yang belum pernah diuji. Perakiraan NASA 99,9999998% akurat. Itu ibarat memperkirakan perjalanan dari New York ke Boston dan akurat sampai 1/4 juta detik. Namun astrofisika adalah bidang yang presisi. Astrofisika tak dipengaruhi tingkat pola dan emosi manusia seperti keuangan, bisnis, ekonomi, dan investasi adalah bidang-bidang dengan ketidakpastian. Banyak sekali dipengaruhi keputusan yang tak gampang dijelaskan dengan rumus yang bersih seperti perjalanan ke Pluto. Namun, kita mati-matian menginginkannya seperti perjalanan ke Pluto karena gagasan insinyur NASA memegang kendali 99,9998%. Hasil itu indah dan menyenangkan. Saking menyenangkannya, kita tergoda bercerita kepada diri sendiri mengenai seberapa banyak kendali yang kita miliki di bagian lain. Kehidupan kita seperti uang. Kahneman pernah menjelaskan jalan yang diambil cerita-cerita itu. Bila merencanakan, kita memusatkan perhatian ke apa yang kita ingin lakukan dan bisa lakukan. Mengabaikan rencana dan keahlian orang lain dan keputusannya boleh jadi memengaruhi hasil kita. Dalam menjelaskan masa lalu dan memprediksi masa depan, kita fokus ke peran keahlian dalam sebab akibat dan mengabaikan peran keberuntungan. Kita memperhatikan apa yang kita ketahui dan tak memperhatikan apa yang kita tak ketahui. Membuat kita terlalu percaya diri dengan kepercayaan kita. Dia menjabarkan bagaimana itu berdampak kepada bisnis. Saya beberapa kali bertanya ke pendiri dan pegawai perusahaan rintisan inovatif, sampai mana hasil usaha Anda bergantung kepada apa yang Anda lakukan di perusahaan? Itu jelas pertanyaan mudah. Jawabannya datang dengan cepat dan tidak pernah di bawah 80%. Bahkan bila mereka tak yakin akan berhasil, orang-orang pemberani itu berpikir nasib mereka hampir sepenuhnya di tangan mereka sendiri. Mereka jelas keliru. Hasil suatu perusahaan rintisan juga bergantung kepada pencapaian pesaingannya dan perubahan pasar. Bukan hanya usahanya sendiri, namun para wira swasta secara alami memusatkan perhatian ke apa yang mereka paling tahu. Rencana dan tindakan mereka, serta ancaman dan kesempatan yang paling dekat. Seperti ketersediaan perdanaan. Mereka tak tahu banyak mengenai persaingan. Sehingga menganggap wajar membayangkan masa depan di mana persaingan
tak berperan besar. Kita semua begitu, sampai batas tertentu. Dan seperti putri saya, itu tak mengganggu kita sedikit pun. Kita tak berkeliaran dengan membuta dan bingung. Kita harus berpikir bahwa dunia tempat kita berada itu masuk akal. Berdasarkan apa yang kebetulan kita ketahui, Anda sukar untuk maju jika merasa yang sebaliknya. Namun, bagaimana dengan alien yang berkeliling bumi? Yang percaya dia tahu apa yang terjadi berdasarkan apa yang dia lihat. Tapi ternyata sepenuhnya keliru. Karena dia tak tahu cerita yang terjadi di dalam kepala semua orang lain. Dia adalah kita.